Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram, mahasiswa STT Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Manajemen SDM berbasis IT. Implementasi Sistem Informasi SDM Oren HRM. Dosen pengajar Dr. Randus Rusmanto, Magister Manajemen. Latar belakang. Di era modern saat ini, teknologi yang kita gunakan sangatlah pesat perkembangannya. Perkembangan teknologi ini pula sudah menjadi perhatian dari berbagai kalangan maupun bidang. Salah satu bidang yang sudah memasuki dan memanfaatkan fasilitas teknologi ini adalah dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Pemanfaatan teknologi ini membantu organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan dan mengelola secara baik mengenai manajemen sumber daya manusia. Hal ini bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas. Yang pertama, di sini kita akan melakukan konfigurasi sistem informasi Oren HRM. Di sini saya menggunakan Bitnami dengan sebelumnya telah menginstal SAM. Konfigurasi sistem informasi Oren HRM. Pertama, ketik https://bitnami.com di URL. Sebelumnya sudah menginstal SAM terlebih dahulu. Pada halaman Bitnami, set Oren HRM di set application dan klik Oren HRM. Download untuk versi Windows. Selanjutnya, setelah download selesai, klik dua kali atau klik kanan dan run administrator. Lalu klik select component dan next dan installation folder next. Membuat akun admin, masukkan nama, email, login, dan password untuk login. Configure SMTP, setting, dan next. Deploy Oren HRM to the cloud in the klik tidak di checklist, dan next. Pilih port 3307 jika akan berjalan bersama SAM. Setelah selesai instalisasi, klik di URL https://localhost.281 maka akan muncul halaman Bitnami untuk mengakses Oren HRM dan klik logo Oren HRM maka akan masuk ke halaman login Oren HRM. Selanjutnya entry data user dan ubah role menjadi admin. Pertama, entry data user. Login sebagai administrator. Yang kedua, masuk ke modul PIM untuk memasukkan data pegawai yang nanti akan menjadi administrator. Klik PIM dan pilih user employee. Selanjutnya, merubah role menjadi admin. Beri akses role pegawai itu sebagai admin, bukan SSS, Employee Self Service. Masuk ke dalam menu admin, user management, dan user. Untuk merubah user ESS menjadi admin, klik edit dan rubah ESS menjadi admin dan save. Yang kedua, yang sebelumnya sebagai user SSS sekarang sudah mengubah menjadi user admin. Selanjutnya, entry data struktur organisasi dalam SI, Sistem Informasi SDM Oren HRM. Yang pertama, login sebagai administrator, masuk ke halaman dashboard, pilih admin, user management, organization, general informasi, lalu menginput informasi umum organisasi. Input struktur organisasi yang terdiri dari direktur, manajer, dan staf. Masuk ke dalam organisasi, struktur, dan input semua struktur organisasi beserta deskripsi dan save. Selanjutnya, entry data nama pekerja, deskripsi, dan spesifikasi ke Oren HRM. Yang pertama, login sebagai administrator. Yang kedua, menginput nama jabatan, deskripsi, dan spesifikasi. Masuk ke dalam menu admin, job, lalu job title.
Input semua data karyawan sampai selesai dan berulang-ulang. Yang ketiga, memberi hak akses semua karyawan sesuai status jabatan masing-masing. Input semua karyawan sampai selesai. Selanjutnya, entry data lowongan kerja di Orange HRM. Yang pertama, login sebagai administrator. Klik menu rekrutmen untuk membuat lowongan kerja. Rekrutmen, vakansi, dan add. Selanjutnya, menginput data lowongan kerja dan save. Untuk melihat data lowongan kerja, lowongan tersebut bisa dibuka melalui blog link organisasi atau karyawan dan melalui link web Orange HRM. Selanjutnya, menginput data pelamar dari manajemen, melakukan tahap-tahap proses seleksi selanjutnya. Selanjutnya, proses rekrutmen karyawan dengan sistem informasi SDM Orange HRM. Yang pertama, informasi lowongan kerja sebelumnya sudah diinput dan bisa dibuka di link yang pertama RSS feed URL dan yang kedua web page URL. Masuk sebagai manajemen operasional atau pemasaran yang menyeleksi lamaran. Lihat data lamaran dan membaca CV yang telah dikirim. Selanjutnya, jika lolos seleksi, administrasi pilih sortir dan beri keterangan lanjut ke seleksi wawancara dan tes. Yang kelima, membuat jadwal dan yang akan menginterview. Untuk menginterview bisa ditambahkan staf yang akan menginterview jika manajer belum siap melakukan interview tersebut. Yang keenam, jika wawancara dan tes lulus, maka kasih keterangan lulus dan klik mark interview passed. Yang ketujuh, status sudah interview passed. Klik nama calon karyawan dan pilih offer job. Setelah offer job, lalu hubungi karyawan untuk melakukan penawaran gaji dan lain-lain. Jika sudah disepakati semua, lanjut ke orientasi dan karyawan baru akan masuk dalam struktur perusahaan. Di sini karyawan baru belum memiliki hak akses. Untuk mendapatkan hak akses, kita tambahkan di admin, user management, dan beri izin role ESS. Selanjutnya, presensi dan penugasan proyek pelatihan di Orange HRM. Pertama, login sebagai administrator, masuk ke menu time dan pilih first day of week, Monday, sebagai hari pertama kerja. Selanjutnya pilih in sebagai absen masuk dan pilih tambah keterangan jika datang terlambat. Pilih out, pulang, bisa absen sebelum pulang jika ada keperluan mendadak dengan mengisi keterangan di kolom. Selanjutnya penugasan manajer ke staff. Pertama, membuat proyek. Masuk ke menu time, project info. Yang kedua, menginput divisi yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Menginput nama pelatihan, menginput kegiatan pelatihan, dan save. Selanjutnya, staf membuat laporan kegiatan. Yang pertama, login sebagai staf yang akan membuat laporan tersebut. Kedua, pilih theme my sheet. Input waktu dan keterangan pelatihan. Selanjutnya, status laporan sudah disubmit. Mengaproval laporan login sebagai manajer, masuk ke menu time dan pilih employee timesheet. Pilih view untuk melihat laporan. Jika di-reject, maka login lagi sebagai staff dan memperbaiki sesuai yang diminta oleh manajer atau atasan. Selanjutnya, login sebagai manajer dan approval jika setuju. Login lagi sebagai staff untuk melihat laporan apakah sudah disetujui oleh atasan atau manajer. Selanjutnya, proses penilaian kinerja pada sistem informasi SDM Orange HRM. Yang pertama, login sebagai admin untuk menginput beberapa KPI. Masuk ke menu PIM untuk melihat karyawan yang akan direview atau dinilai. Selanjutnya, di sini yang akan diinput adalah staf pemasaran dengan penilaian 1-4 sebanyak 3 KPI.
Sebagai admin, tentukan nama SDM yang akan dinilai dan tentukan nama penilai atau supervisor. Di sini kita menentukan nama SDM yang dinilai yaitu Junita dan penilai Arman sebagai supervisor. Dan menentukan periode tanggal penentuan dan tanggal harus selesainya penilaian. Selanjutnya proses penilaian kerja sistem informasi Oren HRM yang pertama, login sebagai Junita yang akan memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya klik yang nama yang akan diinterview yaitu Junita itu sendiri dan mengisi data penilaian. Login sebagai supervisor yang telah diberi kewenangan untuk menilai stafnya. Selanjutnya, beri penilaian sesuai apa yang telah dikerjakan oleh staf dan memberikan keterangan seperti perpanjangan kontrak dan gaji naik jika pekerjaan yang dilakukan oleh staf bagus atau tidak melanjutkan, jika pekerjaan yang dilakukan oleh staf kurang baik. Lalu klik save dan complete. Login sebagai staf yang dinilai dapat melihat penilaian yang diberikan oleh supervisor dan informasi tentang perpanjangan kontrak, kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji yang diberikan oleh supervisor. Selanjutnya menyusun daftar gaji dan entry data sistem informasi SDM Oren HRM. Yang pertama, membuat penggolongan gaji. Login sebagai administrator, membuat golongan penggajian berdasarkan jabatan. Selanjutnya masuk ke menu admin, job, file graded, dan add. Input golongan gaji direktur, input tunjangan direktur, lakukan hal yang sama sesuai besaran gaji dan tunjangan yang ditentukan dalam perusahaan. Selanjutnya input gaji karyawan. Yang pertama, input gaji direktur, gaji pokok, dan tunjangan. Input semua data gaji karyawan sampai dengan staf. Yang selanjutnya, sistem informasi cuti. Pertama, login sebagai administrator, melakukan konfigurasi cuti, klik menu Leave, menentukan periode cuti. Konfigurasi cuti dengan menjadikan hari cuti menjadi hari libur, di mana semua karyawan tidak masuk. Membuat jadwal cuti. Yang pertama, membuat jadwal cuti bersama, di mana semua karyawan tidak masuk. Di sini kita membuat cuti bersama hari Natal, Leave, configure, holiday, dan cuti bersama menjelang tahun baru, Leave, configure, holiday. Menginput jenis cuti di sini kita membuat cuti tahunan, Leave, configure, Leave, people. Selanjutnya menentukan jumlah cuti tahunan, Leave, configure, Leave, entitlement. Selanjutnya pengajuan cuti. Login sebagai staf yang mengajukan cuti, mengisi data pengajuan cuti di menu Leave, Apply. Login lagi sebagai administrator yang mewakili staf tersebut. Klik menu Leave, Leave List, lalu klik Select Action dan pilih Approve. Di sini admin atau yang mewakili atasnya dapat menerima dan menolak permintaan cuti dari staf, dan jika cuti diterima, staf bisa membatalkan cuti tersebut. Selanjutnya subsistem pemberhentian karyawan. Di sini yang pertama pemberhentian karyawan. Login sebagai administrator, masuk ke menu View untuk melihat karyawan yang akan diberhentikan. Klik nama karyawan yang akan diberhentikan, masuk ke menu Job pada data karyawan. Klik Terminate Employee, pilih Retired atau pensiun dan Confirm. Selanjutnya mengaktifkan kembali karyawan yang pensiun. Pertama pilih Current dan Past Employees untuk melihat semua karyawan yang aktif dan tidak aktif lagi. Pilih karyawan yang tidak aktif untuk diaktifkan lagi dengan status berbeda. Kedua, setting kembali jabatan dan data pegawai yang diaktifkan kembali. Sekian presentasi dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.